Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Yap, sepertinya memang seri Redmi Class C ini nggak pernah ngecewain ya guys ya. Karena spesifikasi dan harga yang diberikan itu bener-bener luar biasa banget. Bayangin aja, spesifikasi seoke ini harganya itu cuma 1 jutaan aja. Yap, kalian nggak salah denger, Snapdragon 680 di harga 1 jutaan. Harusnya Snapdragon 680 itu bisa kita dapatkan di harga 2,4 jutaan, tapi ini cuma mendapatkan di harga 1 jutaan aja. Nah, kira-kira apakah semenarik itu si Redmi 10C buat kita pinang? So, di video kali ini kita akan bahas HP yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Oke, jadi si Redmi 10C ini memiliki dua varian nih guys ya. Yang pertama adalah varian 4x64. Itu dibanderol dengan harga 1.899.000 alias 1,9 jutaan. Terus juga untuk varian yang tertingginya yaitu 4x128 itu dibanderol dengan harga 2.099.000 alias 2,1 jutaan. Yap, menurut saya dengan harga segitu si Redmi 10C ini menjadi salah satu HP yang recommended karena spesifikasi yang diberikan udah cukup mempenghuni banget nih. Bayangin aja, si Redmi 10C memberikan desain yang cukup oke kalau menurut saya. Dan desainnya ini masih mempertahankan desain yang sama seperti Redmi 9C 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, setahun lalu kalau nggak salah. Ya pokoknya sekitaran setahun atau enggak 2 tahun lalu lah. Yang dimana Redmi 9C itu menurut saya desainnya ciri khas banget lah. Dan Redmi 10C membawa desain seperti layaknya Redmi 9C waktu lalu. Yang dimana di bagian belakang ini bermaterial plastik alias polikarbonat dengan teksturnya doff. Jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Terus juga untuk modul kameranya ini agak sedikit ada perubahan desainnya. Walaupun memang perubahan desainnya kalau kita perhatikan itu nggak terlalu jauh-jauh banget ya. Di sini cuma ada tambahan Redmi dan juga bagian sensor fingerprintnya ada di bagian dekat kameranya ini. Lalu dari segi port HP ini tuh ada perubahan yang cukup besar nih, terutama dari port chargingnya. Di sini udah pakai USB Type-C, bukan micro USB lagi guys ya. Terus juga untuk speakernya di sini pakai mono di bagian bawahnya ini. Lalu di sini masih ada jack 3,5 mm. Cuman yang kurang dari Redmi 10C ini hanyalah nggak ada ya IR Blaster itu sih ya. Padahal IR Blaster itu adalah ciri khas dari Xiaomi. Cuman Xiaomi tidak menanamkan IR Blaster di Redmi 10C. Itu yang cukup disayangkan kalau menurut saya. Mungkin buat nekan budget juga kali ya. Overall dari segi desain saya cukup suka lah dengan si Redmi 10C ini. Buat dipegang di tangan pun juga ya cukup pas di tangan anak muda seperti saya karena memiliki diagonal yang nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Oke lah si Redmi 10C ini. Perlu catatan juga ketika kalian membeli Redmi 10C ini kalian nggak mendapatkan silikon bening ya guys ya, alias soft case, yang dimana kalian harus beli terpisah. Lalu nggak cuma dari segi desainnya aja, dari segi layarnya pun juga Redmi 10C memberikan kesan yang cukup lumayan oke nih, walaupun memang upgrade-nya itu nggak terlalu signifikan dari seri yang Redmi 9C-nya ya guys ya. Di sini untuk layar sendiri memiliki diagonal sebesar 6,71 inch menggunakan panel IPS beresolusi 720p dan udah pakai Corning Gorilla Glass series. Yap, walaupun memang di sini nggak ada upgrade yang cukup besar ya guys ya dari segi layarnya ini. Yang dimana kalau misalnya kita lihat memang harusnya ya, kalau harapan saya sih sebenarnya Redmi 10C ini pakai resolusi yang lebih tinggi yaitu 1080p. Harusnya, cuman ini masih pakai 720p aja. Yap, nggak apa-apa lah. Namanya juga buat nekan budget juga kali ya. Yang penting di sini layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass series, yang dimana itu bakalan jauh lebih aman ketimbang resolusinya lebih tinggi tapi nggak pakai Corning Gorilla Glass series untuk masalah kacanya. Lalu di sini pas waktu saya coba buat main game real time memang agak sedikit delay layarnya dari si Redmi 10C ini. Namun kalau kita buat ajak ngegame seperti game PUBG Mobile atau enggak game FF Max, di sini lancar jaya kok untuk masalah layarnya. Jadi nggak ada kendala yang cukup berarti. Untuk multitouchnya juga bisa di touch hingga 10 jari, jadi udah aman banget guys ya. Overall dari segi layar ya, walaupun memang gak ada upgrade yang cukup besar, cuman ini udah memuaskan banget lah. Di sini buat nonton film pun juga udah cukup nyaman berkat resolusinya 720p dengan menggunakan panel IPS. Ya menurut saya udah cukup oke banget lah buat HP sekitaran 1 jutaan. Lalu nggak sampai di situ, si Redmi 10C juga memberikan SoC yang cukup memadai nih. Karena di sini untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon
Snapdragon 680. Yap, yang dimana ini udah cukup mumpuni banget lah Snapdragon 680 buat HP sekelas 1 jutaan. Yang dimana kalau kita buat main game Mobile Legends ya libas dengan cukup baik settingan rata kanan. Terus juga buat main game sekelas Free Fire pun juga HP ini udah enak banget. Kalau misalkan kalian nanya buat main game Genshin Impact apakah kuat? Jawabannya HP ini kuat-kuat aja, tapi dengan settingan low 60 fps. Dan kalau misalkan saya cek kemarin itu kita mendapatkan fps di kisaran ya cukup ngedrop sih ya, di kisaran 25 sampai 30 fps aja. Jadi memang untuk masalah fps-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya buat main game Genshin Impact di HP ini. Tapi so far kalau buat main game-game ringan seperti game Mobile Legends, FFX ataupun game PUBG Mobile, HP ini tuh udah bisa ngelibas dengan cukup baik walaupun mendapatkan fps-nya yang cukup pas-pasan ya di game PUBG Mobile. Untuk MIUI-nya, by the way, di sini udah pakai MIUI 13 dengan dukungan Android-nya yaitu Android 11. Ya, belum dapat Android ke-12. Redmi 9C juga menghadirkan kapasitas baterai yang cukup besar nih, yaitu kapasitasnya 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Ya, dukungan cepat 18 watt udah hadir di HP ini. Walaupun memang di kardusnya cuma dapat 10 watt aja untuk kepala chargingnya, tapi kalian bisa beli terpisah kok. Ya modal lagi sih. Oh ya, untuk SOT-nya di sini cukup lumayan irit nih si Redmi 10C ya guys ya. Di sini untuk SOT-nya itu bisa bertahan hingga 8 sampai 10 jam untuk penggunaan standby dan penggunaan ringan. Kalau buat ngegame paling bisa bertahan hingga 6 sampai 7 jam aja. Mungkin hal ini dibantu karena refresh rate-nya masih 60 Hz dan juga resolusinya cuma 720p aja. Jadi itu sangat membantu banget. Lalu dari sektor kamera, HP ini tuh memiliki konfigurasi dual kamera untuk kamera belakangnya. Dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa depth serta 13 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Nah, buat hasil fotonya sih kalau menurut saya pribadi sih memang nggak terlalu bagus-bagus banget ya dari Redmi 10C ini. Cuman kalau misalkan kalian kurang puas dengan hasil foto dari Redmi 10C, kalian bisa install aplikasi yang namanya Gcam karena aplikasi Gcam sangat memadai banget di SoC Snapdragon. Ya sayang sih kalau misalkan kalian nggak oprek-oprek untuk masalah kamera dari Redmi 10C ini. Untuk perekaman videonya di sini nggak ada yang namanya fitur image stabilization. Jadi ya untuk hasil videonya bakalan jedak-jeduk. Kesimpulannya, apakah HP ini recommended? Jawabannya jelas recommended buat HP seharga 1 jutaan karena ada beberapa poin penting yang dimiliki dari HP ini, terutama dari segi SoC. Dia udah pakai Snapdragon 680 dan menurut saya Snapdragon 680 itu bukan SoC yang kaleng-kaleng. Bahkan SoC ini bisa bersaing dengan Helio G88. Terus juga dari segi fast charging pun juga HP ini tuh ada upgrade ya guys ya, yang dimana yang sebelumnya itu cuma 10 watt tapi di HP ini tuh udah 18 watt. Terus juga dari sektor kamera di sini ada upgrade yang cukup besar karena memiliki resolusi sebesar 50 megapiksel. Walaupun memang resolusi bukan segalanya ya guys ya, tapi ini udah cukup oke banget lah kalau menurut saya. Memang ada beberapa kekurangan dari HP ini yang terutama dari segi layar yang masih menggunakan resolusi 720p dan juga dari fitur NFC belum hadir di HP ini. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan-tanya bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Tekno jika teman-teman pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye bye.